Malam ini tuh berasa banget ya. Jadi di sisi lain dari siang tadi mungkin ya. Ya. Siang menuju sore Bandung lagi masuk musim penghujan nih gitu. Jadi Terus dari vibes-nya juga ada pepatah bilang Bandung sedang mengeluarkan jati dirinya. Gitu. Mungkin dulunya Bandung itu dikenal dengan vibes dinginnya itu loh, Pak. oh iya. Anda ngantuk ya? Saya nggak tahu, saya cuma bilang bacok. Tapi benar Pak, ini kembali lagi nih kayak di episode sebelumnya nih kan kita berada di tempat yang ya enak, banyak hijau-hijauan. Tapi ada satu hal lagi nih Pak. Apa? Yang bikin lebih Hijau. hijau enggak? Jadi tapi ini Pak, Apa? vibes-nya itu jam-jam segini kita itu lagi ya sambil santai ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol santai. Tapi Ada yang lagi memberikan insight gitu ya, di dalam masjid. sisi religius. Ya, Berarti kan harusnya kita ngikut ya. iya. Kembali lagi bersama kita di Tanpa Naskah Islami. Teng. Jamaah. Malam Senin. Besok Anjing, kan malam ini malas banget Pak. Masuk malam lagi. Monday person. Untungnya kita masuk malam. Masalahnya aku sendiri ada bukannya aku sendiri. Aku sendiri. Aku aja orangnya bukan yang Monday person Pak. Tapi Monday personku berlaku waktu masih di kantor kita menerapkan outing hari Senin. Oh. Itulah aku Monday person sekali. kalau itu mah aku juga pasti jadi Monday person dong secara Betul. mendadak. Sekarang mah tidak. Hah? Ada. Ada. Aman. Itu nggak berasa dikit. Maaf ya guys, tadi ada potongan biasa ini apa? Tukang pelapon. Pengawal. Diambil jokes sama dia. Shit, man. Baik, bersama kita lagi di sini di malam yang syahdu, Oh, iya. di obrolan yang apa ya, berfaedah gitu ya. Insya Allah berfaedah. Berfaedah gitu ya, walaupun Insya Allah ada isinya. iya, walaupun Kalaupun kesana kesini. Iya, kalaupun nggak ada isinya, diisi aja. Sisi aja, oke. Betul. Bersama lagi di kita Bersama lagi kita bersama lagi apa? di kita. Bersama kita. Bersama kita di sini di Yes. Tanpa Naskah. Oke, dengan saya Cepi. Dengan saya Ces Fabregas. Fabregas. Che ora chiare. Lavoro che quiero. Ono Akanabe Hasane duduk kue iyo sakana kok nak. Inilah gejala ketika kamu meliwat di waktu maghrib memakan kangkung dan tempe yang terlalu banyak. Apakah kamu lihat temanmu yang kayak tele? Ngantuk asli, ngantuk sekali. Masa mau jadi podcast ngantuk lagi sih? Tidak dong. Oh iya dong, tidak dong. Jangan dong. Iya dong, kayak ini udah ada popcorn nih. Ya ada popcorn. Ini Ular sekali ya. Melak. Weh, dibikin tes sama barista. Ceng. kayak ini apa yang Bu Siska. Sourdough. Yoi. Ini bentar lagi barista kita rambutnya bob. kayak Dora dong. Yo. Cicit. Jadi malam ini Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya. perihal friendship. Friendship. Oh ya, Disclaimer dulu. disclaimer ya. Ya. Ternyata kita ini apa ya, ngobrolin seputar friendship tuh yang kemarin itu bukan yang terakhir.
nanti Wah inai. nanti marahin lagi sama istrinya. Captionnya Nih. denger kan kemarin ngeliat captionnya astagfirullah. Oh iya, Wah, ada lagi yang terakhir dari yang terakhir. betul. Sepertinya ini benar-benar yang terakhir deh. Iya benar yang terakhir. Lu mau ditanya aja. Jangan kasih tema dipanjangin. Maaf itu dari kami juga maaf. Ya. Spoiler. Jadi ini benar-benar ya di segmen terakhir kita friendship, dan setelah episode ini kita mau beranjak ke segmen yang selanjutnya. Jangan. Episode Komentar lagi. Hah? Benar jangan. Jadi mungkin tema selanjutnya kita akan ngebahas tentang Carbumio. Carbumio. Iya. Kenapa Carbumio? Carbumio itu panjang, Pak. Oh, Pertama kita akan membahas tentang pilot jet dan main jet. Menjet. Betul. Siap. Pilot jet Ya, sama main jet. siap. Bener kan? Oke. Kalau orang nanya jokes. Berarti ini masuknya jokes bengkel. Yoi, jokes bengkel, bener. Sesuai nama. Mekanika mana sore? Oh iya, mereka kemana sore? Terima kasih Mas Pras. Aduh, Pak. maaf. Mohon maaf tadi sebelum kita sebenarnya udah ada tag dulu antara Mas Pras dengan Ray. Ya. Cuman gak kita bikin minum aja. Emang kurang ajar. Sengaja Pak, itu tes mental namanya. Buset, tas Jadi- mental. Gimana caranya menghadapi posisi-posisi di mana kita sedang bekerja, sedang mengeluarkan suara lah. Iya, gitu ya. betul. Tapi kita tidak disertai dengan fasilitas yang ada. Ah. Contoh, ini minum. Oh. Ini kan fasilitas juga, Pak. bener. Termasuk fasilitas. Oh berarti kalau misalnya aku tuh pernah ngedenger ada yang adzan tapi pas Allahu Akbar, kayaknya nggak dikasih minum. Asli. Orang adzan tuh minimal minum dulu, tolong Betul. dikasih. Minum Apalagi waktu pas berbuka puasa. Zir. Ngomong pas buka puasanya, pas mau apa waktunya buka puasa dia suruh adzan dulu, padahal belum buka. Kata orang-orang teh aja. Penontonnya rusuh aja. Kenapa itu? Nggak tahu. Tenang. Nggak tahu, ya. Tenang. Padahal belakang rusuh. Tenang penonton. Kan suruh buka puasanya. Buru atau adan orang teh rek dahar cenah. Heeh. Cek nu adan teh ge can gini anjir. Malah tak kita jadi kayak gitu. Keinget dulu waktu Gimana? pas di Batam, waktu Ah. pas lagi bulan puasa. Aku kan sering nih disuruh ditunjuk jadi adan gitu. Cep adan katanya. Bentar Wajib, dulu, wajib. minum dulu. Bener atau minum dulu. Minum dulu. Da- Antum enak. Dah nggak tahu nih adan depannya mic pas kita lagi berkumandang tiba-tiba bau mulut ke hidung lagi teh nggak enak aja feedbacknya. Bau. Kok mending mun makannya pagi-pagi teh makan wangi tiba-tiba pas mau makan sarden anjir. Pas Allahu Akbar. Dia sarden bansos anjir. Seringnya itu bau tele. Ah shit. Bau tele. Lagi bulan puasa, kalaupun kamu pakai Listerine tetap bau mulut. Terus yang anehnya ada orang pagi-pagi makan pete sama jengkol, peda lagi ngehah muka batur. Emang berdebah. Langsung mati kutu. Betul, bukan mati kutu ya, mati hidung. Mati hidung. By the way, bentar lagi bulan puasa ya guys ya. Oh iya, kapan? Februari ya, puasa teh. Iya dong. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Wah, 4 bulan lagi. dong. Iya, gak akan kerasa. 4 bulan lagi. Gitu. Oh gini. 4 bulan. Hmm. Tadi aku begini. 4 bulan lagi. Insya Allah kita akan menghadapi lagi bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh Berkah. berkah. Ingat, bulan Ramadan itu kamu kentut aja jadi pahala. Betul. Bener. Bener anjir. Bener ini. Bener anjir. Kan mengeluarkan penyakit, menyehatkan badan. Bener. Tapi kentutnya nggak di depan. Betul, nggak Nggak, boleh. kan? Tapi jangan sekali-kali ngepak bapak-bapak. Kasih pahala juga nih. Jangan. Aduh, parah banget itu. Cobain dulu. Namanya kenapa mas? Mas namanya kenapa mas dari tadi? Gak jelas dari tadi. Rusuh amat. Parah rusuh ya. Kalian kalau mau ngeteh aja. Enak ini. Terus.
Kalau mau ngontek katanya harusnya kan Pras bikin sendiri ya. Bikinin buat kita. Prasnya harusnya buat ya nggak bikin katanya. Kenapa jadi buat pada lu berdua anjir katanya. Parah banget emang. Inilah hikmahnya Take Podcast di sesi kedua. Ais. Bisa nyuruh. Ya, kita sebenarnya mau ngobrolin apa sih? Kita akan meneruskan dan sekaligus menutup juga tema segmen friendship, betul, dengan 2 pembahasan. Oke. Yang pertama adalah kenapa teman nanyain kabar sudah lama tidak mengontak lebih menyeramkan daripada teman yang suka ngebain kita di belakang. Karena biasanya ketika teman mengabarkan Assalamualaikum, kumaha sehat Tur, di belakangnya pasti Langsung aku di situ merinding. Soalnya aku udah tahu belakangnya pasti benar. ada kata-kata yang sangat kata-kata mutiara sih sebenarnya. Apa biasanya? Manawi aya. Mana ya? Ya. Itu biasanya kok bener. Itu biasanya aku kalau misalnya dapat chat dari teman kayak gitu biasanya merindingnya sampai ke bulu pantat. Gitu. Gimana rasanya, Pak? Ya gitu lah. Jadi bayangin lah. Ya, pokoknya bulan-bulan aja. Kita mau ngebahas apa sih aja? Mulia. Parah banget. Kita akan membahas tema yang pertama. Atau pembahasan yang pertama di poin nomor 9 yaitu teman dunia maya tapi serasa nyata. Oke. Berarti dalam artian si temen ini tuh gimana ya? Belum pernah ketemu gitu? Yes. Kalau buat aku kayak gini lah. Bapak pernah pakai Facebook? Pernah? Nah, pernah kita berteman dengan orang-orang di Facebook walaupun tidak kenal, Betul. tapi entah kenapa bisa chatting, ngobrol santai. Tapi ngobrolannya nggak sekedar say hello doang, Pak. Tapi bisa memanjang juga dari misalkan setiap hari kita buka Facebook, setiap hari itu juga kita bisa komunikasi dengan itu. Karena mungkin zamannya kita banyak orang yang memang bisa berteman dari Facebook, jejaring sosialnya. Tapi ada Friendster. Bapak ngalamin zaman Friendster ya? Bapak sama. Iya, berarti kan itu sangkatan, Bro. Yang backgroundnya bisa dirubah-rubah. Si Yoi. wallpapernya. Yoi. Dulu Yang email wallpapernya apa? Aku teh wallpapernya Limp Bizkit. Limp Bizkit. Kalau aku mah Ghost Rider. Anjay. Yang kepalanya burung. Oh iya. Kepalanya burung. Itu lo pikiran ya Ghost Rider itu. Kepalanya burung. Kayak gitu. Nah, jadi dulu itu Pak mau dimulai nih ceritanya. Iya dong. Dulu tuh sempet punyalah temen gitu. Akibat penyebabnya tuh cuman sekedar iseng-iseng aja kayak say hello gitu doang. Sebenarnya banyak sih yang disebar itu. Jadi dari pokoknya teman yang lagi hijau lah main gitu, yang lagi online tuh hello kayak gitu aja, hai gitu, say hi. Terus akhirnya ada sih beberapa orang, mungkin dari 100% misalkan ya, mungkin sekitar 20% atau 30% adalah gitu yang nyangkut. Terus dijawab lah gitu, say hi dari aku tuh. Awalnya mungkin ya ada juga sih, mungkin karena emang mereka itu cuman sekedar say hi juga ya. Akhirnya ada juga yang menyerah dengan sendirinya, mundur tanpa sebab. Ada juga yang memanjang lah gitu. Ada yang terus menerus, dan setiap aku online itu biasanya tanpa disengaja dia juga online gitu. Aku lupa lagi namanya, tapi aku pernah gitu. Aku nggak tahu si gender yang online ini siapa, tapi dia itu pakai foto profilnya tuh cewek yang style emo gitu. Oh iya. Dulu emang zaman-zamannya lagi hype-nya inilah. Oh iya, dulu lagi Emo, zamannya gitu. betul emo. Tapi bukan foto profile yang aslinya gitu. Iya. Emang kebanyakan kan zaman-zaman kita jarang pakai foto profil asli anjir. Bener. Nah, terus akhirnya obrolannya itu emang awal-awalnya cuman say hi, perkenalan gitu. Terus akhirnya manjangnya itu ya sampai ke ngobrolin masalah pribadinya. Sampai sempat ketemu nggak? Belum.
Oh, belum. Belum pernah sama sekali. Siapa namanya Spill? Kau diingat? Siapa ya namanya? Pokoknya dulu tuh zaman-zaman kita mungkin ya. Jadi si namanya tuh selalu yang nama. Oh, ini ya biasanya apa Nurul yang selalu tercukiti. Anjir. Eta pisan gitu, tapi bukan Nurul. Pokoknya mah ada embel-embelnya. Onyon blah bloh apa Anjir, gitu. benar. Si cewek ampas. Asik. Cewek ampas tahu. Atau pakan ternak anjir. Mungkin dia belum tahu ampas itu apa. Benar sih, benar. Mungkin apa ya ibaratnya tuh ampas itu mungkin menurut dia itu penyisaan. Karena sisa dari sakit hati atau apa. Oh iya. Bisa jadi lah. Bisa jadi. Makanya sering tuh nemuin orang-orang yang dimana si nama nickname profilnya itu ya kayak gitu, ada embel-embelannya. Betul. Cewek yang selalu tercukiti, onyon blah bloh. Terus aku yang hanya mencintai dia. Pokoknya ada nama si ternyata PT mencari cinta sejati. Alah anjir. Itu tapi ke pelajaran anjir. Ada juga yang Kalian bikin kewirausahaan nama PT mencari cinta sejati lah. PT bersama dia. Alah. Tapi ada juga sih Pak yang dulu tuh di Facebook tuh Bapak pernah tahu nggak sih ada foto ceweknya cantik sih, pakai baju SMA. Oh SMA. Dan ternyata si cewek itu tuh selalu dipakai si fotonya tuh di profil mana aja? Iya, profil orang lain tuh. Jadi bukan foto asli. Terus si orang-orang itu tuh mungkin kayaknya emang seneng ya sama ini cewek gitu ya. Orang Bandung nggak? Si ceweknya tuh pernah waktu itu di-spill si orang aslinya gitu ya. Dia emang cantik sih gitu. Tapi yang makainya itu banyak banget. Yang make fotonya gitu maksudnya. Ada ya. Aku teh terakhir foto Facebook teh sebelum ganti yang sekarang tuh fotonya lagi sendiri. Di kali di Jawa lagi gini. Fotonya dari samping. Emang iya? Ya, dulu. Oh, dulu. Terus si backgroundnya tuh kartun karate gitu ya. Oh, keren juga lah. Oh, enggak keren. Enggak keren kata siapa? Nah. Kampung. Gitu. Terus. Ya udah kayak gitu tuh. Akhirnya ngobrol sampai berlanjut lah gitu ya. Jadi di mana aku online itu sebenarnya aku online-nya itu nggak pernah janjian. Oh. Udah ngantuk. Anjir, bedebah kangkung tai. Terus. Lu udah minum kerating deng lu? Oh gitu. Tuh iya emang. Terus jadi akhirnya si obrolannya itu panjang, dia sempat mungkin ke obrolan pribadi juga kayak mungkin dia tanya atau aku yang nanya punya pasangan atau enggak gitu. Tapi pernah sih waktu itu ada yang sampai jadian juga. Oh iya, pernah. Oh iya. Tapi sih. Jadiannya di dalam dunia. Hanya main itu ya, paham. Soalnya aku juga pernah gitu lagi bener. Terus. Nah dari situ tuh kita nggak pernah ngerasain apa yang namanya sakit hati gitu. Jadi itu tuh kayak hubungan yang lost aja gitu. Jadi dalam artian hubungannya itu cuman sebatas ketika kita nggak sengaja sama-sama online, kita ngobrol gitu ya, misalkan tentang keseharian kita apa, misalkan ada keresahan apakah gitu yang kita rasain. Dan kalau misalkan waktu billing kita udah habis nih misalkan, ya udah sampai jumpa di keesokan hari. No ya nggak minta nambah lagi, bang nambah bang sejam gitu nggak? Oh bisa nggak? Duitnya habis Pak gitu. Oh berapa jaman bapak berarti jam berapa? 1 jam itu 3.000. 3.000 ya? Iya sama. Iya 3.000. Tapi kan aku biasanya kalau Facebook itu cuman buat selingan aja. Sebenarnya aku suka mainnya point blank. I see. Ya. Ninja Saga. Jadi Facebook itu cuman buat selingan aja sih. Selingan tapi kadang kalau nggak nyadar bisa lama juga. Buka Facebook tuh bisa lama juga, bisa 1 jam gitu. Karena itu tadi mencari teman. Betul. Aku mau nonton Pornhub.
Apa? Nggak. Wah, Hub. Jangan dong. Nah. Gitu. Terus. Ya pokoknya apa sih, sempat juga ada yang kayak adek kakaan gitu. Oh iya. Tapi sama cewek sih. Ya. Jadi disclaimer si orang Sebuah ini ya, itu- sebuah kebacotan yang hakiki. Di kantai. asli. Jadi dulu pernah nih Pak. Ceritanya ini waktu pas aku zaman lulus SMP. Masuk SMK, di SMK masih aktif lah gitu, masih aktif-aktifnya main medsos, kayak Facebook gitu masih. Ya. Karena di sisi lain aku cari barang buat dibeli atau buat dijual, karena aku juga suka say hi gitu sama teman-teman. Oh ya. Tapi masih ranah teman-teman atau teman lama. Tapi ternyata aku tuh waktu itu pernah excited melihat, wah ini ada kayak cantik lah gitu. Setiap aku online dia suka online gitu tanpa sengaja, tanpa disengaja. Terus aku nyoba buat say hi, nyaut juga nih gitu kan, dia juga balas gitu, ngobrol pas aku lihat disclaimer plot twistnya Laki. Hah? Laki. enggak cewek, bener cewek. Ini bener cewek tulen, Oke. bukan cowok. Jadi dia pakai foto profil asli. Awalnya aku ngira kayaknya ini palsu sih gitu, foto profilnya. Akhirnya terus obrolannya terus menerus, dan akhirnya aku tanya, ternyata dia di SMP yang sama tapi beda angkatan Pak. Oke. Jadi dia itu bisa dibilang kakak kelas aku lah gitu. Mungkin bedanya setahun lah. Ya ada beda setahun lah. Jadi dia lebih satu tingkat di atas aku. Ngobrol, jadi aku ke dia teteh, dia ke aku tuh emang sih manggil nama sih gitu ya. Tapi aku anggap dia teteh, dia anggap ke aku tuh kayak adik gitu, benar-benar kayak adik gitu. Masalahnya gini, mungkin di awalnya bohong sih kalau misalkan aku ngerasa aku nggak suka sama ini cewek gitu, bohong banget gitu. Karena ya cowok lah gitu ya. Betul. Mata keranjang apa? Tertarik melihat yang menarik. Gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi awalnya itu, terus akhirnya pas begitu ngobrol enak, kayaknya aku langsung berpikir kayaknya lebih enaknya aku panggil dia teteh, terus aku tuh yang nganggap dia kakak gitu ya, karena aku kan emang nggak ngepunya kakak lah gitu ya. Karena aku anak pertama gitu. Tapi dianya juga nggak risih gitu. Kalau setiap aku ajak ngobrol apapun itu, dia nggak pernah risih, nggak pernah ngerasa siapa sih ini kok orang, padahal kan nggak kenal gitu sebelumnya gitu. Tapi ketika aku langsung ngobrol ketika aku spill aku pernah sekolah di SMP yang sama, ya mungkin akhirnya karena itulah gitu. Iya sih memang. Ya Biasa pertemanan itu karena memang namanya manusia ya, karena antara kesukaannya sama atau lingkungannya pernah sama. Nah, biasanya kayak gitu betul. ya. Lucu banget ya. Terus anak siapa sih? Anaknya Om Ray. Oke. Boleh pinjam seminggu nggak? Seminggu. Pulang-pulang, Om. Nyanyi. Harusnya aman. Kok kalian tadi kan kayak konser. Jadi saya lanjut ya. Iya, terus obrolan kita tuh sebenarnya nggak hanya berhenti di setelah topik perkenalan, nggak hanya itu. Tapi kita juga sama-sama ngobrol masalah motivasi hidup atau mungkin solusi daripada keresahan-keresahan yang aku sama dia rasain. Aku sama si teteh inilah gitu, aku manggilnya teteh lah biar enak. Nah, mungkin setelah itu tuh akhirnya lama kelamaan tuh kayak nyaman aja sih gitu. Aku ngerasa nyaman sama si teteh ini, dan aku nggak tahu ya si teteh ini tuh ngerasa nyaman ke aku tuh seperti apa, aku nggak tahu. Soalnya aku nggak pernah nanya masalah privasi yang lebih mendalam juga, nggak pernah, karena
bagiku ya aku masih punya apa ya? Karena aku juga harus bisa membatasi diri, harus bisa menghargai privasinya dia Betul. gitu. Dan pada akhirnya aku juga kita sempat ini bertukar nomor WhatsApp juga. Oh iya. Sampai segitunya. Oke. Tapi ini belum pernah ketemu satu kali pun. Belum pernah, Pak. Nah, lalu habis itu tuh mungkin karena emang obrolannya sedikit demi sedikit udah mulai luntur, karena mungkin topik yang diobrolinnya udah habis, mungkinnya semua diobrolin gitu ya di awal-awal. Dan pada akhirnya aku sama dia cuma bisa ngelihat story masing-masing aja. Ya, saling stalking. Saling stalking. Tapi kalau misalkan aku ngobrol atau apa, dia masih nyaut kok. Masih responnya masih sama lah gitu. Jadi masih baik. Kadang aku suka cari POV, misalkan aku pengen cari pacar misalkan, tapi nyari POV ceweknya tuh ke dia gitu. Buat teh ini aku teh lagi deket nih sama cewek, ini kira-kira gimana sih teh gitu. Nyari pendapatnya ke dia. Oh iya, gitu. benar. Ya, bagus. Karena kan mungkin kalau sesama cewek dia lebih paham ya gitu. Sesama perasaan cewek itu seperti apa gitu. Akhirnya aku ibaratnya kayak berguru lah gitu sama dia. Tapi sekali lagi sama si teteh ini tuh belum pernah ketemu. Sampai detik ini pun belum pernah ketemu. Oke. Dan pada akhirnya dia berkeluarga. Sebelum berkeluarga aku tahu dia spill cowoknya, dan nggak lama mereka berkeluarga, nikah lah gitu. Akhirnya berkeluarga, dan akhirnya si teteh ini tuh bekerja lah gitu jadi apa ya, pengajar lah gitu di salah satu sekolah. Tapi aku nggak pernah nanya lagi sedetail itu. Setelah dia spill cowoknya, aku langsung perlahan mundur. Oh ya, itu biasa kita kayak gitu laki-laki tuh. Ya, karena Merasa sadar diri, tidak mau mengganggu hubungan orang. betul. Jadi jangan sampai lah gitu. Jangan sampai aku menjadi biang daripada kerusuhan. Betul sekali, betul. Betul sih. Ya akhirnya sampai sekarang aku cuman karena mungkin WhatsApp-nya sempat berganti, dia sempat berganti WhatsApp, aku pun juga sama gitu. Jadi akhirnya kita itu cuman bisa tatap-tatapan lewat dunia maya aja gitu. Maksud tatapan tuh enggak stalking, enggak gitu. Lewat, oh ada dia udah. Gitu aja sih. Tapi ada sih poin-poin positifnya yang bisa didapatnya itu ya pas waktu dulu aku ngobrolin masalah motivasi hidup, yaitu tadi. Jadi aku tuh ngerasa dia bener-bener kayak kakak aku tuh, ya bener-bener dia itu mau sharing apa yang aku tanyain, ya kayak tadi itu kan aku lagi nyari cewek, POV cewek itu menurut dia itu seperti apa. Nah aku tuh ambil hikmahnya lagi, ambil poin-poinnya gitu dari dia gitu. Tapi ada yang aku coba aplikasiin, ada juga yang mungkin kayaknya enggak lah gitu. Jadi sesuai apa yang ada di hati aku aja gitu. Tapi seenggaknya ya bisa bikin ini juga sih, bisa bikin terhibur juga sih gitu ya. Karena kan aku orangnya bisa dibilang dulu emang gimana ya, agak tertutup juga sih gitu ngobrol masalah ini sama teman-teman gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau sama teman yang di dunia maya itu serasa kayak terbuka aja sih gitu. Nggak tahu ya, aku dulu gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi nggak sampai jadian sih, cuman sekitar ranah itu aja, adik kakaan aja. Tapi kalau dulu emang pernah sempat ini, zaman-zamannya lagi hype-nya Facebook tuh, sempat jadian itu di Facebook itu. Tapi ya kita tuh nggak pernah ngerasain apa sih yang namanya sakit hati dalam berhubungan gitu. Nggak pernah, karena emang hubungannya itu cuma sebatas ya gitu aja. Gitu. Benar. Tapi kenapa bisa putus? Karena mungkin loss gitu aja lah gitu. Nggak ada bahasa dari dia, nggak ada bahasa dari aku. Ya tiba-tiba loss aja gitu.
Entah mungkin karena kesibukan aku yang jarang online lagi, atau mungkin ya karena aku tadi kan aku kan tadi udah bilang kalau Facebook itu cuman selingan aja. Selebihnya aku main game online lah gitu. Jadi mungkin karena kesibukan aku di game online banyak, lama juga gitu. Jadi akhirnya buat buka Facebook pun kayaknya cuman beberapa menit aja, melihat siapa yang online, ternyata dia nggak ada gitu ya di jam. Ya udah gitu. Ya. Sampai akhirnya ya udah los aja. Aku juga ngerasain kayak itu sama betul. Keren. Gimana juga? Kalau pengalaman aku temen yang kerasa nyata tuh Friendster, tapi Friendster memang tidak lama karena Friendster kok masa transisi ya dulu. Iya SMP. Oke. Hati-hati ya. Iya. Ada yang mau juga? Ada yang mau. Jadi pras. Boleh. Coba lagi nih, gimana? Ayo Pras, mau tak cebok? Takut. Bayang dia lagi cebokin. Ayo. Lanjut, mungkin kalau aku Friendster pertama, terus transisi mulai ke Facebook. Berarti Friendster SMP-an lah. Karena SD kan memang zaman-zamannya masih main point blank, memang betul jarang inilah. Dan SMP pun mulai ke Facebook itu bukan untuk cari teman, lebih ke main Ninja Saga dulu. Oh ya, Naruto ya. Nanti ntar sama editor dikasih di sini ada gambar Ninja Saga gitu. Kalau misalnya editor yang ngomong kasih ya. Request ya buat editor. Nanti pas kita ngobrolin Ninja Saga, ada Ninja Saganya. Ngadain gambarnya. Tapi tadi pasti kita ngomongin point blank, ada point blanknya tulisan point blank. Gitu. Boleh. Ya, boleh bang. Kayak gitu main Ninja Saga. Nah, jadi notes ya. Betul. Buat editor. Nah, salah satu tempat atau bukan tempat lah, aplikasi yang memang growing untuk mencari teman buat aku ya sama ini Facebook. Iya sih. Karena Friendster karena sebentar, Facebook tuh yang banyak orang nggak dikenal, invite, sampai akhirnya ternyata ini Pak pernah kejadian mah Pak. Apaan? Nina. Hah? Nina apa? Wahyuni, anak Batam. Bentar. Aku lupa. Emang ada gitu? Nah, bentar ya. Temennya Paman. Nah, kan ada dari Facebook. Temen sekolah dulu. Bukan. Ternyata dia anak Bogor apa ya? Oh, anak SMK sana. Enggak satu SMK kan? Enggak. Aku tahu ini. Si Mang Ian. Nah, ini enggak tahu suaminya mungkin. Ini suaminya. Iya, nah iya makanya. Ini salah satu teman aku dari Facebook yang nggak kena sign file. Iya. Kenal deket aku sama suaminya. Betul. Nah, Mang Ian. Gitu. Di WA juga ada. Halo Tanina, gitu. Itu ya, dulu WA apa? WA-nya temenan sama suaminya. Oh, kalau aku memang awalnya tuh nggak tahu dia tuh anak Batam sebenarnya karena dulu zaman aku pas temenan sama dia itu waktu SMK kalau nggak salah. Karena sama-sama anak penerbangan. Dulu aku belum tahu dia ada anak Batam karena pakai baju biru kan. Iya. Info aku invite yang invite udahlah, intinya temenan lah. Pas ke Batam Pak, nggak ketemu sebenarnya. Cuman sempet nyapa. Ketawanya sama si Nanang, si Nanda. Oh, iya. Tahu. Mana baturan sini? Nah, si Nanda baturan sini Facebook. Mana apa di mana? Ternyata Nana apa sih Nanda juga sama kan temenan. Koyokin lah. Nah, Nina si Duyo, cerita gitu. Tapi yang lain juga tahu memang kita hanya saya di Facebook aja lah sebenarnya awalnya. Itu salah satunya temen yang memang nggak sengaja ketemu dunia nyata. Awalnya aja di dunia nyata gitu. Terus mungkin sempat juga kalau Facebook aku pacaran. Pernah nggak pacaran online gitu? Nah, sebenarnya pacaran onlineku tuh bukan Facebook malah. Kalau Facebook pacaran online itu sebenarnya adalah udah pernah ketemu dulu. Oh, sebelumnya ketemu. Baru biasanya. Nah, kalau yang aku rasain mah pacaran online itu sebenarnya bukan di Facebook, Pak, tapi di zaman aku punya HP Asia. Banyak nomor Asia orangnya. Ya? Atau Gogo? Bogo. Asia Gogo.
Gobang Yang gocit. kecil. Yang getarannya sampai bisa mengguncang dunia. Per karakter. Betul. Orang pertama yang aku bilangin lagi, orang pertama yang aku chat via HP itu orang pertama aku sampai sekarang masih inget TG, udah itu doang. Si apa senior paling bager lah, masih mau nge-reply. Sumpah. Tanya lagi apa, gimana itu. Orangnya baik. Nah, setelah itu tuh baru mulai Pak banyak teman-teman nyasar yang tiba-tiba pengen jadi pacar. Oh gitu. Betul. Buset. Karena sistemnya mungkin dulu sama kayak Facebook, Pak. Oh, Kenalan, asal-asalan gitu. Sampai aku ingat ada satu cewek pengen jadi pacar sama aku tuh orang Batu Jajar. deket dong. Tapi kan aku nggak berani, Pak. Masalahnya adalah waktu itu aku masih sekolah, dia SMA, aku SMK kelas 1, dia SMK kelas 3. SMA malah. Jadi lebih tua. Betul, dia ngakunya gitu. Makanya aku nggak berani lah intinya. Nah, zaman-zaman punya apa itu aku mulai nembak-nembakin orang. Hai sih. Ke teman di Facebook lihat, invite, minta nomor WA, minta nomor HP, Ya. kirim per karakter biasa, tembak-tembakin kayak gitulah. Ya, kayak mancing. Kayak gitu. Asal nembak-nembak. Yo, tapi itu ya nggak pernah ketemu, cuma lihat di Facebook doang. Ibaratnya mah nyebar umpan. Betul, Siapa yang ya. dapat ya kita. Itu Betul, rezekinya. betul sekali kayak gitu. Deru. Hmm. Seru juga ya. Terus yang paling kocak adalah dulu aku pernah pengalaman di Facebook ya. Aku tuh dulu punya mantan. Dia tuh sering chat sama orang bule. Oh, dia pinter bahasa Inggris. Nah, ini yang plot twistnya. Aku kira dia bocah pintar, Pak, mantan aku tuh. Oh gitu. Benar. Si bule ngeliat, dia juga kalau ngeliat, kalau aku lihat reply-nya emang enak gitu. Kayak silakan conversation kan. Sedangkan aku kan masih belah-belah lah. Aku benar mengendalikan yang aku belajar bahasa Inggris adanya lah. Sampai si bule itu akhirnya yang awalnya invite jadi ngeblok. Kayak mungkin apa sih bocah, pertanyaannya nggak jelas. Ternyata usut punya usut pakai Google Translate si anjir. Jadi bahasanya baku banget ya. Ya nggak terlalu bagus sih, cuma memang ya namanya orang sana kan mungkin ngeliatnya ya bahasa Inggris ya udah gitu. Oh. Dikirain aku mantan aku pintar, tidak nih. Tidak nih. Pakai Google Translate bangsat. Ngapain coy? Tahu kita tiba lah aing bisa kan anjing boleh Rusia. Kepintaran Anda ternyata Yang Vladimir menipu ya. asli nyo kita orang ngechat Vladimir Putin aja. Hurra. Tiba-tiba ngejek perang. Facebook mungkin kayak gitu terus ada juga teman Facebook yang memang sempat ketemu juga, ada beberapa teman cowok tapi kebanyakan lebih ke cewek sih. Kayak itu memang aku juga orangnya nekat juga gitu, orang Bandung samperin gitu ada. Sempat ada kayak gitu juga. Apalagi kan zaman-zaman SMK dulu lempar-lemparan cewek gini. Oh, jadi ada teman dapat kenalan, nggak tertarik, dia ada yang mau nggak? gitu kan. Ngasih rezeki lah. Betul, kayak gitu. Bagi-bagi rezeki. Tuh kayak gitu dulu. Untuk Facebook, jadi memang kalau buat aku di Facebook sendiri, jaring sosial Facebook buat aku sampai sekarang memang menarik. Cuman kalau dulu lebih fokusnya ke Ninja Saga sebenarnya. Ya sih, karena emang itu sih yang lebih Emang game. menarik sih gitu. Terus biasanya nonton YouTube. Ya, YouTube mah udah pasti lah. Nah, kayak gitu sampai yang biasanya lagi main game langsung ngomel langsung. Siapa nama? Nonton YouTube saya. Jadi lagi gitu. Ada. Pokoknya kita pas lagi main Point Blank tiba-tiba nge-like, langsung pada ngelihat ke belakang. Saya nyari yang main YouTube siapa gitu. Nyari yang lagi nonton gitu. Mukanya teh udah asem ya pokoknya mah. Lagian di internet sama inya nge-like lah. Kayak gitu. Terus mungkin Facebook. Itu aja sih kayaknya kebanyakan memang teman-teman Facebook tuh yang dari dunia maya yang memang belum pernah ketemu hanya sedikit. Sisanya ya memang teman-teman sekitar lah gitu sampai sekarang. Sampai kalau sekarang itu yang berlaku lagi ke Instagram, Pak. Di IG ada juga nggak yang kayak gitu? Ada. Cuman ya kalau IG aku lebih jatuhnya ya silakan aja karena kan beda dengan Facebook ya. Jadi memang kalau IG mah ya bisa nonton story lah. Kalau kan Facebook tidak ada story dong. Oh iya betul. IG yang pertama ada story, nah barulah mulai jejaring sosial tuh di IG. Di IG juga ya sama orang asing chat jarang sih. Kebanyakan kalau chat yang asik buat aku sekarang Twitter, Pak.
Twitter ya, oke. Twitter biasanya kalau Twitter di kita ya nggak DM-an tapi lebih ke balas reply. Apa? Nggak ada yang mantap. Apa tuh yang mantap? Bukan anjir. Nggak DM-an. Oh, Jadi balas reply biasanya dia ada postingan apa dia ngechat, dia ngebalas aku balas juga. Oh. Sering reply lah kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ya nama pertemanan mah dari mana aja. Cuman ya itu salah satunya mungkin buat aku yang mungkin yang paling gak expect dari nomor tadi sebenarnya. Iya, benar. Kalau sampai kok sampai gitu. Jadi apa sih? Mungkin Sebelum ke poin selanjutnya berarti mungkin kalau bisa kita bisa bilang dari yang poin 9 yang teman dunia maya tapi terasa nyata memang berlaku ya. iya emang berlaku. Bahkan sampai sekarang juga kan. Bener. Sampai Cuman sekarang. apa? Sampai sekarang. Ya cuman kalau sekarang lebih ke ya itu tadi tiba-tiba asing aja gitu. Asing tapi kayaknya sih kalau aku chat Ikan. duluan. Apa? Ikan. Apa? Asing. Cumi asing. Masih lapar ya? Enggak, ngantuk. Kangkung, kurang ajar kangkung. Ya, tapi intinya sampai sekarang ya aku masih sempet ada sih seliweran story-nya story-nya si teteh inilah gitu ya. Ya kan mungkin kalau aku chat juga kayaknya masih balas gitu. Tapi enggak lah karena ya dia udah punya kehidupan masing-masing lah gitu. Udah punya kehidupan sendiri, aku juga udah punya kehidupan sendiri. Jadi ya udah gitu. Berakhir dengan ya tiba-tiba asing lagi gitu kayak dulu gitu. Padahal mah jangan asing Pak, terusin aja padahal mah. Ya, namanya juga teman bersilaturahmi siapa tahu manawi aya. Kalau buat aku sih mungkin dari poin nomor 9 kita boleh berteman dengan teman dunia maya, tapi lebih hati-hati lagi. Ya. Jangan sampai kayak kemarin ternyata saya ada yang nge-follow Pak di IG. Terus? Saya follow back. Terus? Siapa? Buzzer Pak. Anjir, aing ngeri anjir. Buzzer atau Anjir, orang langsung wah ngeri. Unfollow takut gitu. Tapi kalau di IG aku sekarang udah enggak sih Pak, lebih ke selektif. Ya. Maksud selektif tuh yang kenal-kenal aja. Ya TTA, guys. Yang tahu-tahu aja. Oke, mungkin pesan dari kita untuk poin 9 tadi itu. Kita sambung ke poin nomor 10. Yaitu circle kecil tapi nyaman. Kenapa kita nggak butuh banyak teman? Jadi gini ya. Nah, enggak dari poin 9 tadi yang temennya awalnya banyak dari dunia maya terasa nyata pindah ke circle kecil tapi nyaman. Nah, berarti menunjukkan bahwa ini yang bikin poin udah tua. Gitu. Kayaknya yang bikin poinnya udah menginjak Kepala 4 kepala 4 gitu. Betul. Bahasa yang tongkrongannya sekarang mungkin di pos. Nggak tahu udah menginjak kepala orang. Anjir. Mungkin gitu sih. Karena memang kalau bisa aku bilang dengan poin ini sendiri ya. Si poin nomor 10 ini tuh terasa relate ternyata di umur 30 ke atas, Pak. Iya sih. Gitu. Aku dulu sempat deny untuk kayak gini. Deny lah. Bapakku tuh sempat bilang kayak gitu. Bener yang kata lagunya Lukas Graham. Iya. Tadi sampai mana sih? Jadi ada telepon dulu dari Donald Trump. Mohon maaf. Tadi aku ada ini. Masukin ayam what siang? Enggak, bukan Mbak, bukan. Bukan. Hah, jorok ya? Bukan. Dia kan punya peliharaan bebek. Emang iya? Enggak, bukan. Apa? Cari lagi cari lucu. Apa? Kan tadi ini sensor Ultramanku bunyi ting tong. Pas aku lihat di luar apakah ada kejahatan, ternyata bukan. Disuruh masukin ayam, apa-apa. Teman-teman, biasakan ketika sudah makan ikan nila, kasih jeda waktu untuk makan kangkung. Ya. Hati-hati, jangan langsung sekaligus. Biasanya kok nggak kekenyangan, daya hayal mulai meningkat, diserang rasa ngantuk. Ini nih. Halusinasi. Hasilnya kayak gini kalau semua disekali. Iya, benar. Langsung. Halusinasi berarti jadi bubur. Iya. Bubur ya benar. Bubur benar. Halusinasi, betul. Lanjut berarti yang tadi. Mana sih? Kita ngebahas perang. Enggak anjir. Itu tadi yang apa yang circle mulai mengecil. Oh. Yang mana ya?
Ya bapak dulu lah tadi teh. Enggak kan bapak lah lagi cinta sama bapak pak. Bener gitu. Iya. Gila bener lupa Yang lagi. ada pertemanan aku temannya dari SMP udah mulai 10 tahun. Oh iya, jadi Nah, memori. makin kesini tuh Makin ke sana. Makin ke sini, makin ke sana lagi. enggak. Ngantuk ya. Enggak. Jadi makin kesini, walaupun kita tuh dari dulu sistem apa ya, cara kita memperlakukan temen itu Hah? bisa terbilang sama aja sih gitu kayak zaman dulu gitu. Bagaimana kita menjaganya gitu biar misalkan apa, biar pertemanan itu tetap kokoh lah gitu. Tapi ternyata dengan sendirinya itu teman-teman yang dulu terkumpul lah misalkan itu terfilter dengan sendirinya. Loh. Tapi kebanyakan sih malah apa ya, karena emang ini ya jalan hidup yang udah berbeda. Iya, ya, Pak? tervital ya kehidupan, betul. Ya, jalan hidup yang udah berbeda. Aku punya kehidupan ini, dia punya kehidupan lain. Akhirnya sama teman-teman yang dari dulu aku kumpulin banyak itu dengan sendirinya ya udah tinggal beberapa gitu. Berarti emang benar jadi kayak lagunya Sulaiman Seven ya. Gimana? Sampai jumpa kawanku. Oh, Semoga kita sampai selalu jumpa kawanku. menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bapak dulu punya temen perang utang 100 juta nggak dibayar anjir kan. Sampai jumpa kawanku. 100 juta. Ya mana? Buat Berat. apa itu? Dulu emang udah ada kakek Zeus, cuma jatuhnya lebih ke togel. Togel. Tebak nomor. Togel. Yoi. Motret prediksi. Itu kayaknya jauh udah atau orang-orang main togel jadi ilmuwan aja ku namanya. Kalau ikut apa ikut lomba matematika aja. Dulu kalau pas masih ada zaman apa Nini almarhumah itu sih itu sih jual nomor tenawan gitu. Oh iya. Karena itu togel. Betul. Orang tua dulu bilangnya jual nomor. Jual nomor betul. Jual nomor. Karena memang kan zaman dulu tuh sempat dihalalkan lah seperti itu di Indonesia tuh karena memang sebagai pendapatan per kapita lah. Oh iya. Pendapatan per kapita. Ya pendapatan lah. Oh Iya, iya. Pak. Iya. Oh, Karena memang pajak tertinggi itu dulu sebenarnya dari kasino. nggak sama Indro dan Dono. Gila lu, Ndro. Gila Gitu. Lundro. Karena emang benar, ada sejarahnya. Di awal mulai di Jakarta. Jadi setelah itu mulai yang namanya togel, yang lain-lain udah mulai lah. Karena memang kan tujuannya dulu kan memang untuk meningkatkan ekonomi di mana mungkin ya ini pada prediksi awam aku lah yang aku lihat itu kenapa diadakan dan dibolehkannya kasino tuh kebanyakan zaman saat itu orang ada uang tapi bingung mengeluarkannya kemana karena dulu untuk membeli barang di luar negeri itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Oh, Jadi biar ekonominya berputar, pendapatan ke negara dapat, dibuatlah seperti itu gitu. Karena kan orang main kasino itu kena pajaknya lumayan, Pak. oh buat pendapatan negara oke juga ya. Iya, makanya sama kayak sekarang orang ngerokok sebenarnya. Oh iya. Orang sih, perokok itu adalah orang penyumbang pajak paling besar. bener. Iya sih benar. Kayak gitu. Iya sih, Makanya kalian nih, para pemerintah, para menteri, siapa yang bayar gara-gara pajak aing beli rokok? Tapi terlalu banyak juga ini Pak bikin kesehatan terganggu Pak. Oh, iya sih betul. Ya baik, kalau misalkan ngerokok di tempat yang terbuka atau apa ya oke-oke aja sih gitu. Ya. Atau enggak asap yang dikeluarin tuh telan aja gitu. Oke lah gitu. Gitu kayak gitu. Gimana ya rasanya nelen asap? Ya gitu, kayak ngerokok. Karena memang gini Pak, kalau yang aku tahu ya memang dulu teh, ini anggap aku salah. Cuman yang aku tahu tuh rokok itu dulu diciptakan tuh kretek yang pertama. Dan memang menjadi obat penenang Pak. Karena dulu zamannya itu bukan rokok, zamannya dulu tuh adalah opium. Opium, wah langsung teler dong. Betul, opium itu dipakai oleh beberapa inilah kalau kita sebutnya mah beberapa warga yang ingin berperang sebagai apa namanya sebagai bentuk untuk memberikan keberanian lah kayak gitu Pak setahu aku mah kayak gitu sih terus tapi emang iya sih penyumbang apa ya pajak terbanyak emang dari smokers juga. betul memang
kayak gitu. Terus relate-nya sama tadi serial makin kecil apa? Apa ya? Nggak ada aja. Nggak ada. Ya, jadi semua teman-teman yang telah terkumpul itu akan terfilter oleh kehidupan sih. Ya, kebanyakan faktornya itu dari jalan ninja yang diambilnya sudah berbeda. Betul. Gitu. Kan biasanya ada yang memang senangnya jadi kerja di pemerintahan kayak Hokage. Ada yang memang senangnya jadi petualang kayak Sasuke. Betul. Ada yang senangnya nggak kerja tapi Manawi Ayah. Ada. Kayaknya Ada. itu dari setiap generasi ada. Ada ya? Ada. Aneh ya? Ada. Tahu itu didikan siapa sih? Makanya itu tuh biasanya didikan orang-orang yang aneh. Orang tua yang nyuruh anaknya itu kadang suka minta sama saudara-saudaranya. Iya. Paham. Dari situ sih biasanya mah gitu. Jadi menjadikan mental anak itu mental peminta-minta. Betul. Setuju. Makanya aku nggak pernah setuju sih kalau ada orang tua yang kayak gitu. Bahkan kemarin juga sempat aku lihat di TikTok tuh. Jadi ini public figure, bukan public figure ya. Kita sebut saja gubernur lah. Gubernur Jawa Barat sekarang itu waktu itu sempat mengunjungi salah satu daerah di mana di situ ada warga, ada ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Anaknya tuh diginiin, disuruh itu tuh minta jajan Ya, paham. Tapi Bapak Gubernur ini langsung notice, langsung ditembak gitu sama si Bapak Gubernurnya itu bilang kayak gini, ibu sana ulah ngajarkan budak ieu gitu. Ya dengan khas cara ngobrolannya kan, celetuk-celetuknya kan. Betul. Dalam hati ngelihat si video itu kayak mampus lo bu. Ya, memang jadi kita tuh dari kecil diajar jadi habit meminta, Pak. Jadi itu Pak KDM cina minta jajan cina. Anaknya emang lagi digendong gitu. Kata-kata. Suatu yang salah sih memang didikan kayak gitu. Terus relate-nya sama temen yang mengecil. Mungkin kita ngobrol kemana aja ya. Ya jadi pada intinya kita juga tidak bisa memungkiri ya gitu. Betul. Kalau untuk hal seperti demikian. Karena sepertinya itu mau generasi sebelum kita atau sesudah kita pun pasti akan merasakan hal yang sama. Betul, apalagi biasanya memang karena lingkungan juga sih Pak, bisa dibilang kita yang mungkin dulunya berteman banyak, karena kan memang yang aku dapat aku dapat sebuah postingan di Instagram di mana jangan menganggap temanmu rekan kerjamu adalah teman. Kenapa? Karena semua orang di tempat kerja itu punya kepentingan. Betul, itu sebuah kalimat yang bisa dibenarkan. Karena banyak memang orang-orang kantor yang kita mau anggap teman ternyata tidak bisa. Contoh kalau saja kan aku dulu sempat bilang aku sama si Hen itu menganggap semua orang bisa jadi teman, ternyata enggak, Pak. Betul ya. Gitu loh. Ada juga yang ini apa? Minjem duit. Sih kalau minjem duit memang suka ada, tapi ini ada yang lebih jahat juga sih dari itu. Apa? Ya kalau misalkan minjem duit tapi nggak dibalikin, ya emang sih itu termasuk jahat juga. Betul. Tapi ada juga sih yang level jahatnya itu lebih dari itu. Ngomongin di belakang, mengadukan kepada bos. Nah, betul. Ya memang mental lemah kayak gitu, Pak. Cari muka. Betul. Mental lemah itu adalah mental gerombolan, kata Ardiansi juga. Dari beritanya tentang dari penerangannya tentang Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi itu adalah orang yang selalu menyendiri, di mana dia mengasah keterampilan, mengasah diri gitu.
Karena mungkin seni berpedang, karena dulu kan bukan kayak sekarang ya, seni untuk menjadi sesuatu yang memang mencapai di bidangnya zaman dulu itu memang karena tidak banyak orang, jadi sehingga memang harus diperuntukkan untuk sendiri. Contoh kan kata kalau dalam seni bela diri mah, kalau nggak samurai, karate dulu. Mereka tuh biasanya menurunkan kemampuan kepada keturunan, tidak diberikan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ibaratkan kita pernah latihan karate dan ternyata kita murid, tapi bukan turunannya dia nggak akan menurunin ke kita ilmu intinya. Karena hanya ilmu basic saja. Kayak gitu loh. Nah dari situ tuh si Ardi Diansyah itu menyebutkan bahwa memang mentalitas manusia itu lemah. Lemahnya gimana? Kebanyakan orang lemah itu beraninya bergerombol. Iya sih benar. Mental patungan. Mental patungan betul. Udah kayak gitu beraninya merubah, bukan merubah lah, menyebarkan berita yang tidak benar. Menghasut lah ya. Betul. Bagi Kayak gitu. menghasut orang lain biar sama-sama membenci gitu. Betul. Gitu ya. Nah, kadang di circle apa ya, yang mengerucut, kita bilang circle yang mengerucut deh Iya, iya. gitu. Jadi terlepas dari apa yang kita kumpulkan, jumlah teman-teman yang udah kita raih gitu ya dari setiap sekolah dan di tempat kerja gitu ya. Ternyata ya kita juga kan awalnya belum tahu ya kalau si orang itu tuh ternyata makin kesini, oh ya udah kelihatan nih tabiatnya, baik burungnya kelihatan. Nah mungkin bukan mungkin ya. Jadi sudah pasti si circle itu bakal mengerucut, kita itu bakal mencari pertemanan yang dimana banyak vibes positifnya. Karena di sisi lain karena kan ada pepatah katanya kalau orang yang bergaul dengan tukang parfum maka akan kecium juga wanginya. Begitupun sebaliknya kalau misalnya kita dengan botol parfum, botol parfum, bukan parfum. Ya kan kita kalau bisa bergaul dengan tukang parfum tercium wanginya. Dan juga sebaliknya kalau kita bergaul dengan botol parfum keras juga ya kena kepalanya. Kaca bos. Gitu. Ya sih bener kan? Iya. Kayak gitu. Kayak gitu lah. Dan bila mana kita bergaul dengan tukang knalpot, misalnya kena razia. Operasi lodaya. Ayo terus operasi ketupat. Nah operasi ketupat tuh sebenarnya pas lagi razia gitu sambil makan. Jadi mencari ketupat yang tidak sesuai. Oh, terus mau bisa mencari ketupat kayak itu tuh polisi sambil ngeliat ke kamera gini, apakah kalian malaikat ketupat? Katakan lebih keras. Astagfirullahaladzim. Terus Ya jadi pada akhirnya si pertemanan itu bakal mengerucut dan dimana kita itu cuman bertahan dengan teman-teman yang yang kita anggap itu teman yang berkualitas lah gitu ya. Bisa dibilang teman yang berkualitas, dimana teman itu teman-teman yang sama-sama mungkin takut kehilangan. Jadi sama-sama menjaga saling memperhatikan, solidaritasnya, memperhatikan juga, dan juga sama-sama punya tanggung jawab yang besar lah gitu. Misalkan dalam circle itu juga ya, aku juga terus terang ya tidak memungkiri, aku juga kalau di satu momen pernah kehabisan uang, terus aku juga minjem ke temen nih yang aku anggap ini circle pertemanan aku yang benar-benar sehat lah gitu. Aku bilang tanggal sekian aku balikin. Ya alhamdulillah di tanggal segitu aku balikin, dan ternyata dia juga sama gitu, dia pinjam ke aku tapi dia juga mengembalikan tepat pada waktunya gitu. Nah di situ tuh aku langsung menganggap, wah kayaknya ini circle pertemanan yang benar-benar harus dijaga. Walaupun orangnya bisa kebilang cuma beberapa ya, nggak lebih dari 10 orang. Terus terang nih, circle pertemanan aku sekarang nggak lebih dari 10 orang. 4 ya, nggak lebih dari 10. Sisanya hanya orang dekat aja. Sisanya cuman orang dekat, cuman teman-teman yang cuman hello, dan teman-teman yang asal ikut nimbrung aja. Betul. Pas kita lagi
ngobrol istirahat kerja istirahat. atau apa gitu. Sisanya itu aja. Sampai sekarang ya, Iya sih, karena bagi aku ya udah aku cuma nyaman sama orang segitu aja betul daripada teman-teman yang apa ya, teman banyak tapi nggak bermutu lah gitu, Betul. nggak berkualitas. betul. Sorry ya aku ngomong kayak gitu. Betul. Tapi salah satunya itu juga, kalau misalnya kita bilang banyak teman juga tidak menjamin mutu kualitas suatu pertemanan. Contoh kayak kasus kemarin lah, Hmm. kasus pembulian di Bali, Oh ya bisa. kan Itu juga termasuk. termasuk Pak. Niatnya kan mungkin mencari teman banyak. Mhm. Ternyata kan hasilnya seperti itu gitu, menunjukkan bahwa ya walaupun teman lu banyak tidak berkualitas juga. Iya betul. Bisa sampai menyalahkan diri, sampai lihat ibaratkan kau jatuhnya case-nya lah kayak gini. Lu lihat temen lu kayak begitu masih berpikir diketawain, masanya gini loh. Kalau lu lihat ibaratkan dia keadaannya kepleset depan mata, sambil ketawa-ketawa, atau mungkin nggak sengaja nabrak sambil ketawa-ketawa, ya mungkin bercanda oke, tapi Iya, kan iya. kejadiannya itu udah tergeletak kayak gitu, dan masih diketawain kan. Iya, di belakangnya ada WA group masih diketawain, Nah. diceng-cengin pula. Nah, itu kan sebuah Wah, sebuah apa? Kok buat aku bisa bilang tuh sebuah apa aku nyebutnya lupa lagi. Jadi intinya kayak yang sesuatu yang tidak patut untuk dikeluarkan lah, ya. diungkapkan Mhm. gitu. Betul. Karena ya sekarang kalau misalnya aku bisa balikin, baiknya gini aja, kalau ibaratkan Apa? orang tua lu masih ada, Hmm. katakanlah kejadian orang tua lu kayak gitu misalnya, Hmm. nggak sengaja masuk ke got, misalnya ya masuk ke got nggak sengaja masuk, bukan ditolak orang malah diketawain dulu, kira-kira perasaan lu gimana? Wah, hancur lah. Nah, udah gitu di belakangnya masih ketawain lagi, dan artinya si bapaknya gitu biar lucu sob. Padahal katakanlah ternyata bokap lu itu atau orang tua lu itu ternyata pas memang bawa kendaraan kayak gitu dalam keadaan dia sedang sakit. Ya bisa jadi lagi bawa kendaraan mendadak sakit, tiba-tiba jatuh kayak gitu. Betul, Terus diketawain. Wah, betul. Aku punya temen Pak, salah satunya temenku yang lumayan lah. Orang tuanya tuh kok bawa mobil, hmm. jadi dia tuh kayak bukan ayah lah, intinya nggak boleh capek. Kalau capek itu langsung tegang. Oh, Berapa kali kalau tiap bawa mobil sama istrinya itu, si orang tuanya itu, sama ibunya lah, si bapaknya sama ibunya tuh, kalau tiba-tiba kumat, itu bisa setir tuh dilepas, tau-tau nabrak aja. jadi ngeblank dulu lah gitu ya. Sering kejadian kayak gitu. Kayak ini apa namanya tuh, pernah dulu juga waktu pas di Batam ada teman ya udah bawa bapak lah gitu. Punya kayak gitulah gitu. Jadi ketika lagi ngobrol nih, misalkan tiba-tiba pandangan tuh Kosong. tertuju pada satu titik, yang ini suka keluar kayak ya liurnya keluar. Kalau orang yang notice ngasih tahu, biarin aja jangan diliatin, nanti juga sembuh sendiri. Ada juga yang kayak gitu ya. Aku mungkin notice-nya kayak gitu. Betul. Nah itu tuh makanya dengan kasus yang kemarin sesuatu yang sangat disayangkan lah. Tapi by the way, kalau ngomongin kasus yang kemarin, ntar ada di episode setelah kita sih, bisa nanti saksiin aja ya. Ya, benar parah banget lah gitu ya. Karena di zaman sekarang itu ternyata masih ada aja gitu. Betul. Orang-orang yang membuli sampai dengan korban bullyingnya ini sampai dengan ya menghilangkan nyawanya lah gitu. Masanya bullying kayak gitu tuh long last Pak. Ya sih sepertinya. Karena hukuman yang diberikan kurang. Ya nggak ada efek jerah juga kan. Betul. Alasannya karena masih anak-anak. Gitu. Sama kayak maling kok di zamannya mungkin zamannya Islam kan tidak boleh mengambil hak, tidak boleh merampas hak, tidak boleh menghancurkan, apa sebenarnya, pokoknya tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh merusak hubungan orang lain, apalagi gitu menghilangkan nyawa orang lain. Nah, makanya di Arab tuh hukumannya ketika untuk orang-orang kayak begal atau maling kayak gitu adalah dipotong bersilangan, ya, tangan kanan kaki kiri. Supaya apa? Supaya tidak sempurna seumur hidup. Tapi kan kenyataannya di kita tidak. Ya betul. Makanya sampai kapanpun bullying itu sama kayak maling akan terus ada karena hukumannya tidak seperti itu. Mohon maaf nih Pak ya, kalau menyangkut dari hukuman ya, kira-kira
dari Paman Dwi sendiri setuju nggak sih gitu kayak di negara kita ini menerapkan hukuman yang itu kayak hukuman apa ya, Islam gitu. Memang harusnya kayak gitu. Ya, jadi hukuman Islam itu kita terapin gitu di negara yang demokrasi ini. Betul, memang harusnya kayak gitu. Biar apa? Biar semua orang tahu beratnya seperti apa. Contoh nggak usah jauh-jauh di Cina. Negara komunis Cina aja, koruptor ditembak mati. Mau berapapun besarannya, Berapapun besarannya. mau berapapun besarannya, mau jabatannya seperti apa, Ditembak mati. Di kita dipelihara. Nah, itu makanya. Mungkin ini juga sebagai ya episode penutup juga ya. Tributu Timothy, Mas Timothy ternyata orang sini, Pak. Oh. Orang Cimahi, Pak, Ya, ternyata. aku notisnya waktu pas dia nyanyi, almarhum ini nyanyi, Perkenalkan. ada dari Bandung katanya gitu. Oh, masih dari Bandung nih asli. Tadinya aku dengar-dengar kayaknya dari Bandung Bali tadinya. Pas aku replay lagi si videonya, ternyata Bandung, Mbak. Iya, dari Bandung emang. Cuma ternyata spesifiknya emang dari Cimahi. Cimahi. Kayak gitu. Ada apa? Ada sesuatu lain intinya. Kayak aku lihat sih orangnya asik sih. Kalau misalnya diajak ngobrol asik ya kayaknya. Sebenarnya baik, asik, cuman memang PR-nya adalah orang-orang kayak gitu tuh terkadang salah lingkungan, karena orang-orang kayak gitu adalah orang-orang introvert yang mencoba bergaul dengan ekstrovert. Oh, tapi emang iya sih, emang bener juga sih. Soalnya aku lihat dari data-data ada sih selebaran apa ya, seliweran data kayak diari miliknya itu. Ini dari semester 1 sampai semester berapa lah, hampir-hampir mau semester di mana dia harus lulus lah gitu ya. Ada poin di mana dia tuh nyari teman. Ada sih cari teman. Semester 2 cari teman. Pokoknya di setiap poin pasti ada satu poin dia nyelipin cari teman. Wah, sampai segitunya. Ya. Kayaknya emang sulit juga kayaknya. Enggak. Itu ya tuh kayaknya sulit buat nyari teman gitu. Betul, memang ya. PR-nya di kita memang di Indonesia masih seperti itu sebenarnya. Iya. Teman-teman tuh pilih-pilih gitu. Makanya kan kalau di luar negeri banyak orang-orang yang ketika ini kejadian kok kata Panji Pragiwaksono. Anaknya si Dipo, aku nggak salah ya, tapi coba cari aja di kontennya si Panji lah. Panji itu sempat ngomong sama anaknya si Dipo yang waktu kuliah di New York lah. Dia tuh bilang, sekolah di New York, dia tuh bilang, Dipo, kamu harus baik sama semua orang. Nggak pandang apapun, baik sama semua orang. Karena ternyata pada saat kayak gitu kejadian, Pak, sebelum pas hari kapannya katanya, ada anak nembakin bawa pistol, nembakin membabi buta. Buset. Di sekolahnya tuh. Nah, si temennya yang baik ini nyumput, ketemu di kamar mandi, dia nyisir ke semua sekolah, ditembakin ngas sama membabi buta. Sampai ke kamar mandi, temennya nyumput, takut kan, pas dibuka tak, langsung, kamu mending pulang, kata yang nembaknya, udah kamu mending pulang. Oh, Gitu, diamanin sama dia, kamu mending pulang. Kalau kenapa, udah kamu pulang aja. Karena saking di luar negeri itu karena megang senjata diperbolehkan, ujungnya kayak gitu. Anda bayangin kalau pembuli beneran ada di kita, dihukum kayak gitu, kebayang nggak? Yang dibully satu orang oleh beberapa golongan bisa menyebabkan satu sekolah meninggal. Makanya jangan kayak gitulah, hati-hati. makanya ya dari perlakuan tuh ya. Padahal kalau bullying itu ya bisa dibilang simple ya. Hanya mungkin lewat omongan atau lewat ketikan di handphone gitu ya. Itu bisa jadi pemicu juga sih. Betul. Tapi kalau dari riset sih kayaknya lebih ke ini sih. Ini cocot nih harus dijaga ini. Yang kayak ini yang Ambarita. Oh ya. Sep. Aku nggak kerja gitu. Kamu. Ya, begitu ngomong deh begini. Ya. Oke, mungkin apa? Jadi kalau menurutku sih harus diperhatiin juga sih dari sistem hukum atau sanksi yang diberikan. Betul. Kalau bisa kalau bisa memberikan efek jera kepada si tersangka, why not juga? Betul. Biar kita tuh
memang harus ada punishment dimana biar orang tuh sama-sama tahu bahwa nggak boleh ini nggak boleh. Lu nggak boleh, nggak bisa kayak gitu gitu. Bahkan sekelas zaman Nabi aja Bilal, yang ada yang bilang Bilal itu hitam, kucal dan seperti itu, sama Nabi aja diangkat. Jangan salah, sendalnya Bilal bin Rabah itu udah ada di Surga. Padahal orangnya masih di sini. Orangnya masih, ibaratnya orangnya masih ada, masih hidup lah gitu. Masih hidup tapi sendalnya sudah Tapi sampai sendalnya ke sudah surga. sampai sana. Tuh makanya. Mungkin sebagai penutup dari poin ke-10 tentang pertemanan yang mulai mengecil ini, gimana? Ada pesan mungkin? Pesan ya, kalau pesan dari aku sih Minumin 2, pakai cengek. pakai telur, Ah. karetnya 2. Oh, minumin gimana pakai karet 2? Karet itu mah kupat tahu aduh. Ini makan nasi goreng. Nasi goreng. Jadi kalau menurutku ya, pertemanan yang bisa dibilang mulai mengerucut ini di zaman apa ya? Feodal ini. Viral ya. Jadi menurutku itu hal yang maklum lah, wajar, hal yang normal juga sih gitu ya. Karena makin kesini kita itu berpikir bagaimana cara kita hidup tenang tanpa ada masalah, berpikir positif, tapi disertai dengan teman-teman yang demikian misalkan sama effortnya gitu, sama-sama positifnya, tanggung jawabnya sama gitu. Jadi menurutku ketika kita udah nyaman dengan, kita rasa nih, oh ini pertemanan circle atau pertemanan dengan circle yang positif, pertahankan, betul. ya udah pertahankan aja intinya mah. Jadi jangan sampai kita yang membuat masalah lah gitu. Dan insya Allah teman yang kita anggap itu juga nggak akan berbuat masalah juga sih. Betul, setuju. Walaupun sedikit gitu ya, kebilang. Aku juga nih, aku nggak ada teman-teman, aku nggak ada lebih dari 10 nggak. Saat ini ya gitu. Yang aku ingat nggak. Kalau buat Paman Dwi, mungkin makin kita dewasa circle pertemanan tuh makin kecil mungkin ya. Bahkan ada yang circle pertemanannya saking nggak adanya cuma jadi sama pasangannya. betul. Nah, cuman mungkin namanya laki-laki tetap harus panjang langkah. Kalau kata orang tua itu ada artian panjang langkah, di mana mau gimana pun laki-laki itu harus berpikir apa yang dibutuhkan untuk keluarga, dan dia terus punya relasi. Jadi mainlah, walaupun tidak jadi teman baik, seenggaknya kamu punya relasi, kamu kenal siapa yang perlu dituju ketika ada masalah sesuatu. Itu yang pertama. Kedua, teman yang makin sedikit nggak usah dipikirin, yang penting hidup kamu enak dengan orang-orang sekitar. Ya, Bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang, bisa saling bersyukur, bisa saling merayakan. Itulah yang paling dibutuhkan. betul juga. Gitu. Mungkin sama yang terakhir ya, perbanyak teman boleh. Kalau kata buat aku ya, perbanyak teman boleh, tapi mencari sahabat selektif. Betul. Gitu. Karena tidak semua teman itu ada sahabat, Tidak semua sahabat itu tidak semua sahabat itu manawi ayah. benar ya. Bener. Karena biasanya sahabat itu bukan manawi ayah, tapi lebih ke nongkrong yuk, nggak ada duit, masih Ayo. aja nanya duit. Nah, kalau mau ayo orang. Bukan. Jadi bukan sahabat itu bukan manawi ayah, tapi memang udah langsung nggak ada duit, ini pakai. Udah nggak usah ngomong udah. Kalau mau juga kasawae. Tapi digituinnya biasanya teman kita sahabat mah Langsung minder. makanya buru-buru langsung kontak. Hera. Karena masa orang buka utang bung gitu. Kayak gitu sih paling. Ada lagi mungkin? Enggak sih, udah. Udah mungkin untuk episode malam ini dan sebagai penutup tema friendship, sekian dari kami. Jangan lupa setelah video kami ntar juga ada episode yang tribute to Timothy. Saksikan aja oleh Pras sama Ray. Mungkin malam ini itu aja karena memang efek kangkung yang sangat berdebah. Berdebah sekali. Ke Bapak atau kalian kalau melihat Cepi udah mulai ngemil itu ngantuk anjir. Iya sih bener. Gila, mau tag orang minum air kelapa, makan kangkung. Gila, kena uppercut itu. Combo ngantuk. Kombo ngantuk parah asli. Dikasih musim hujan kayak ini sepoi-sepoi Semakin ngelai. asli. Tanya ini nih, aku alihin ke sini Betul. biar selalu fresh. Alah, berak. Ledik.
Mungkin itu aja mungkin dari kita, mungkin itu aja mungkin. Mungkin itu aja dari kita. Itu aja dari kita. Saya John Kampang. Saya John Ojon. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang baru, lebih fresh, lebih new, dengan pembahasan yang lebih menarik juga. Sekian dari kita, podcast Tanpa Naskah. Ciao.